harus difasilitasi memang gitu ya. Baik. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaihi wasallam wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertama di awal tahun. Di awal tahun. Tahun 1444 Hijriah atau 1444 Hijriah. Sama dengan persis hari ini, kalau kita menghitung pemilu adalah 555 hari dari hari ini. Pemilu ya, 2024. Maksud saya harinya 555 gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga karena pada hari ini ini kita sudah masuk pada tanggal 10 Muharram. Pas maghrib ini kita sudah masuk pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah terbaik ketiga dari umur kita yang ada setelah Ramadan dalam Muharram. Karena ini adalah masuk dalam bagian dari bulan-bulan haram, bulan-bulan haram. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang selalu membuat kita bersyukur kepada Allah adalah ketika kita semuanya mendapatkan anugerah dari Allah dari semua yang kita butuhkan untuk beribadah kepadanya. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, walaupun bulan Zulhijjah sudah lewat, tapi tema kita pada mulai per malam hari ini adalah kita akan bicara tentang haji ya, tentang haji. Tidak apa-apa, sebagai pengetahuan. Dan mungkin ada catatan sedikit adalah tentang haji ini juga kita tidak bisa membahas, kita tidak membahasnya secara detail sekali seperti halnya ketika kita dulu berbicara tentang kematian dan seterusnya. Kita juga tidak membicarakan secara detail karena ada hal-hal yang memang perlu praktek ya, perlu praktek. Misalnya tentang haji, maka kita setiap orang yang akan berangkat haji atau sebelum berangkat haji itu pasti dilakukan atau melakukan manasik ya, manasik haji. Sebab kenapa? Ini adalah ibadah yang memang diwajibkannya hanya satu kali seumur hidup. Jadi kita tidak bisa menguasainya dari awal waktu. Nanti kita akan berangkat pada 20 tahun ke depan misalnya gitu ya. Jadi biasanya kita bermanasik itu menjelang keberangkatan. Itu penyebabnya mengapa kita tidak akan membahas semua secara rinci. Hanya poin-poin yang cukup menjadi pengetahuan. Saudara sekalian yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita sudah masuk di tanggal 10 Muharram. Nah, pertanyaan kita semuanya, bukan pertanyaan saya saja, adalah siapa yang puasa tadi? Nggak ada? Ya, tadi puasa tadi berarti untuk besok ya Pak ya. Besok tadi Tasu'a, besok Asyura gitu ya. Asyura.
Terus siapa yang mau puasa besok? Semua ya. Jadi puasa besok dan lusa. Afdolnya, sahnya besok saja. Cukup. Tapi kalau kita mau mengambil yang sempurnanya, maka puasa lusanya. Ya, puasa hari ini, maka puasa lusa. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, kalau tahun depan aku masih hidup, maka aku akan puasa 1 hari sebelumnya, itu Tasu'a, atau 1 hari sesudahnya, untuk membedakan antara puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dan puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena sama-sama memperingati tentang kemenangan Musa dari Firaun. Jadi Yahudi mengklaimnya sebab itu adalah hari kemenangannya. Orang-orang Nasrani juga mengklaim itu adalah hari kemenangannya. Dan kata Nabi, akulah yang paling berhak untuk memperingati memperingati hari kemenangan Musa atau saudaraku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara sekalian, lalu kita sampai pada hadis yang kita baca sebelum Idul Adha kemarin, yang bersamaan dengan hadis puasa Arafah. Hadis puasa Arafah itu diawali dengan hari puasa Muharram. Kata Nabi, saumu yaumi Asyura yukaffirus sanatal madiyah. Berpuasa pada hari Asyura besok itu menggugurkan 1 tahun dosa yang lalu. Baik, itu ya, saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, insya Allah kalau tidak ada, kalau besok tidak ada kondangan, kalau besok nggak ada undangan makan-makan, maka kita usahakan besok puasa, gitu ya, besok puasa. Oke, silakan duduknya di dekat yang ada gorengan. Tolong Pak Ustaz dikasih gorengan, biar duduknya tenang ya. Iya. Itu ya. Baik, kita mulai kajian kita dengan tema saya mulai lagi dari haji, karena kemarin kita sudah mulai tapi kemudian terpotong oleh satu bahasan sebelum kita sholat Id kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Adanya gorengan supaya diam, ya, bukan supaya ngobrol. Kalau mau ngobrol bawa gorengannya keluar. Bawa keluar, enggak bawa keluar. Itu betul. Cerdas kau. Baik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Saudara sekalian, inilah ayat yang menjadi dasar daripada perintah haji. Perintah haji. Jadi kan sering kita mendapat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menggunakan alasan kenapa belum berhaji, ya kenapa belum berhaji, kenapa belum melakukan pendaftaran dan seterusnya. Biasanya kita beralasan adalah karena saya belum dapat panggilan. Nah, kalimat ini menurut saya tidak benar. Tidak benar, sebab panggilan Allah itu sudah lama tertuang di dalam Al-Quran. Sudah lama tertuang dalam Al-Quran tentang panggilan berhaji. Ada beberapa ayat dan salah satunya adalah ini. Di antara ayat yang lain adalah ketika Allah mengatakan wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amiq.
umumkan kepada seluruh khalayak tentang fardu haji, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki dan berkendaraan, dan mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi, min fajjin amik, dari penjuru yang jauh, dan kemudian kita menyaksikan hari ini bahwa tidak ada bahagian dari bumi yang dihuni manusia kecuali ada orang yang datang untuk berhaji ke Mekah. Itu kebenaran ayat yang ada gitu ya. Ya'tuna min kulli fajjin amiq gitu ya. Nah, ayat yang lain adalah ini yang tadi yang kita baca. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah. Disebut Bakkah karena apa namanya, tempat si Hajar menangis, Ismail menangis gini. Bi Bakkah mubarakan, karena sebelum Ibrahim, ketika Ibrahim hendak meninggalkan anaknya dan anak dan istrinya di tempat itu, Nabi belum menyebutkan sebagai Bakkah atau Makkah, tapi Nabi hanya berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak bertanaman. Jadi Ibrahim menyebutnya sebagai lembah saja. Tapi beliau mengatakan inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, ini sisi Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah lama, tapi bentuknya tidak seperti yang sekarang. Lalu nanti yang membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail itu. Bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin, dan petunjuk bagi manusia. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Makam bukan kuburannya, makam tempat berdiri, tapak kaki. Yang kalau lihat Ka'bah di sampingnya ada apa namanya, agak bersegi berapa tuh, segi 4 atau segi 8-nya atau segi 6 kalau tidak salah. Yang kotak makam. Jadi kalau kita melihat ke dalam itu nampak bekas kaki Ibrahim di situ. Ya. Asli makam Ibrahim ini. Ketika Ibrahim dulu membangun Ka'bah, dan yang membantunya adalah para jin. Yang kemudian jin tidak mengetahui bahwa sampai Ibrahim meninggal dalam keadaan berdiri di situ kan gitu. Tapi jin tidak tahu. Baik. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa memasuki Baitullah, dia akan menjadi amanlah dia. Saudara sekalian, ayat ini terbukti bahwa tempat paling aman di dunia adalah Ka'bah dan sekitarnya. Aman dari sisi kriminal atau kriminalitas ya. Ada pencurian, mungkin ada pembunuhan di sekitarnya, tapi itu terhitung mungkin puluhan tahun baru bisa terjadi satu kali, misalnya ada pembunuhan. Dulu ada pembantu TKW kita yang kemudian membunuh majikannya, ada. Tetapi dibanding dengan daerah-daerah yang lain, inilah daerah yang paling aman di dunia. Kota yang paling aman di dunia. Ada dosen kita dulu orang Mesir, beliau mengatakan, demi Allah saya tinggal di Makkah di sekitar Masjidil Haram 10 tahun dan hanya 1 kali menyaksikan orang dipancung. Artinya apa? 10 tahun itu hanya terjadi 1 kali pembunuhan. Dibanding Amerika, New York dan seterusnya, per 5 menit kalau tidak salah ya, per 5 menit ada pembunuhan. Dan itu berlangsung sepanjang waktu.
Hitungannya per 5 menit. Wa man dakhalahu kana amina, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebarang siapa yang memasuki Baitullah maka dia akan menjadi amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ada catatannya, kata catatan sanggup itu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan kesanggupan itu kemudian dimaknai dengan 2 hal. Yang pertama adalah sanggup secara fisik, dan yang kedua adalah sanggup secara finansial. Ada orang yang punya kesanggupan secara fisik, kita misalnya, tapi mungkin kita ada kendala di finansial. Ada orang yang punya uang banyak, tapi kemudian dia punya kendala dari sisi fisik. Maka 2 kemampuan ini harus bertemu. Nah, sekarang ada kemampuan yang ketiga yang menjadi tambahan adalah kemampuan antrian. Ya, ada kemampuan antrian. Karena tidak mungkin lagi orang bisa berangkat seperti dulu. Tahun ini mendaftar, tahun ini berangkat. Sekarang tidak lagi. Saya tidak tahu berapa kemarin ke Bogor Kota, karena salah sudah belasan tahun juga ya. 20 tahun Bogor Kota ya. Bogor Kota. Saya dengar di kabupaten sudah sekitar 20-an juga di Kabupaten Bogor gitu ya. Ya. Kita masih beruntung. Jadi yang umurnya sekarang masih 30, umur 50 insya Allah udah berangkat. Tapi besok daftar 25 juta gitu ya, 25 juta. Yang sudah masuk kepala 4, ada yang sudah kepala 4 di antara antum semuanya. Kepala 4 berarti umur 60 tahun udah berangkat insya Allah. Amin. Amin. Dengan catatan besok daftar. Besok ya, hari Senin besok buka. Besok buka bank kan? Besok buka bank ya. Besok buka gitu. 25 juta cash tag. Iya, langsung dapat porsi. Langsung dapat porsi, berangkat 20 tahun ke depan, tahun 2043 atau 42. Ya. Berangkat. Ya. Sudah enggak kok, insya Allah sudah enggak. Tinggal ada lagi ya, virus monyet dan seterusnya gitu ya. Baik, itu ya. Kita masih beruntung di Bogor, KTP kita Bogor masih beruntung. Saudara kita di Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan itu kalau besok bayar 25 juta akan berangkat 40 tahun kemudian. Rata-rata memang. Jadi mereka habis panen, terutama di Pindrang itu ya, yang Kabupaten Pindrang itu adalah kalau antum ke sana dari pinggir sawah kopi itu tidak terlihat ujungnya, pinggirnya sawah. Jadi mereka sekali panen berangkat haji plus biasanya. Rata-rata haji plus. Tapi yang sudah terlanjur sudah daftar itu ya, daftar yang reguler itu sudah antrinya sudah 40 tahun. 40 tahun. Tapi karena konon kabarnya kita masih beruntung dibanding Malaysia ya. Malaysia itu 50 sampai 60 tahun ya. Tapi memang di Malaysia kelebihannya adalah anaknya baru lahir langsung didaftar. Jadi berangkat 60 tahun kemudian nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Baik, saudara sekalian. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi adalah manistata'a ilaihi sabila. Orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana, sanggup secara fisik, sanggup secara finansial, dan sekarang sanggup secara antrian. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, kata Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Surah Ali Imran ayat 96-97. Saudara sekalian, cukup sekali ini kalau mau hafal, kalau bisa hafal alhamdulillah, kalau tidak bisa hafal maka ini dengan mendengarkan saya bacakan ayat ini,
maka cukuplah sudah bekal kita seumur hidup. Ketika ditanya mengapa Anda berhaji, karena saya pernah mendengar Ustadz membacakan ayat itu. Tanggal berapa lupa tanggalnya, tahun berapa lupa tahunnya, tapi sudah pernah mendengar dan itu sudah cukup. Sebagai bahan pribadi kita bahwa kenapa Anda berhaji, karena saya pernah mendengarkan ayatnya. Kapan? Udah lupa tanggalnya gitu nih. Walaupun hari ini kayaknya agak mudah diingat ya. Hari ini adalah apa namanya? Kalau 7 Agustusnya mungkin agak susah, tapi 10 Muharramnya agak gampang. Saya membantu lebih gampang lagi tadi adalah hari 555 hari sebelum pemilu 2024 gitu. Iya, 555 hari sebelum pemilu 2024. Itu tentang landasannya. Berikutnya adalah haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan demi mendapatkan ridha-Nya. Jadi ini definisinya. Saudara sekalian, semua manasik atau amalan haji semua ada di Mekah. Ya, tidak ada di Madinah. Tidak ada di Madinah. Hanya ada di Mekah. Hanya ada di Mekah. Untuk pelaksanaan haji itu hanya ada di Mekah. Adapun mengapa jamaah haji disetting sampai ke Madinah, itu adalah apa namanya? Saya kira ini saya luar biasa kalau menurut saya adalah mengapresiasi para pendahulu yang merancang program haji 40 hari itu ya. Karena kemudian ada istilah arba'in Nawawi, 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Saya baru kemudian mencoba untuk menganalisa mengapa misalnya ini bukan depak yang sekarang, karena itu kan sudah dari zaman dulu ya, istilah arba'in itu ya, istilah arba'in. Mengapa Madinah dijadikan atau mengapa Masjid Nabawi dijadikan sebagai istilah arba'in itu, walaupun tidak semua orang. Ini kekurangan pembimbing atau kurangnya pengetahuan para pembimbing, kurangnya pengetahuan para pemberi manasik, sehingga kemudian jamaah tidak paham sesungguhnya tentang esensi daripada arba'in itu gitu, istilah arba'in itu. Jadi saudara sekalian, untuk di Mekah, di Masjidil Haram, walaupun kita tinggal lebih lama di Masjidil Haram, sekitar 1 bulan lah kira-kira begitu ya, kurang lebih 1 bulan kita tinggal di Mekah, tapi yang 1 bulan itu terlalu sulit bagi semua orang, mungkin bagi sebagian orang iya, tapi bagi semua orang atau bagi banyak orang untuk bisa 40 waktu saja, 40 waktu sholat berturut-turut di Masjidil Haram dengan memenuhi yang seperti yang hadis Nabi yang sering saya sampaikan, orang yang barang siapa, walaupun saya sudah mengatakan ya hadisnya dhaif, lemah, tetapi karena ini bukan wajib, bukan haram, maka boleh dipakai. Ketika Nabi mengatakan barang siapa yang sholat berjamaah 40 waktu berturut-turut lalu kemudian bertakbiratul ihram bersama imam, maka diharamkan kulitnya disentuh api neraka. Hadisnya dhaif memang, betul, tapi boleh dipakai karena ini bukan halal haram, bukan wajib tidak wajib. Ya, barang siapa yang sholat 40 waktu berturut-turut berjamaah di masjid pada jamaah awal ya, jamaah saya sebutnya jamaah kloter pertama gitu, dan bertakbiratul ihram bersama imam 40 waktu berturut-turut berjamaah di masjid, tidak harus di sini, di masjid manapun, tapi ingat pada jamaah yang pertama, bukan jamaah kedua, bukan jamaah ketiga. Kan biasa ada beberapa rombongan orang berjamaah kan ya.
Ya, ada kloter-kloter ini. Kita udah salam misalnya, ada lagi jamaah kecil, nanti ada lagi jamaah kecil. Bukan itu, tapi jamaah yang pertama yang seperti kita lakukan tadi. 40 waktu berturut-turut, jamaah pertama dan bertakbiratul ihram bersama imam. Maka saudara sekalian, siapapun antum yang jadi imam, usahakan tunggu kalau masih ada yang baru mau masuk pintu. Tidak apa-apa, sambil ngatur, sambil anak-anak kita diatur. Jangan buru-buru takbiratul ihram. Kalau melihat di samping ada yang belum masuk masjid atau baru menuju masuk masjid, kenapa? Karena kita mengejar supaya semua yang sudah siap ini bisa bertakbiratul ihram bersama imam. Ini adalah pengetahuan tidak ada di buku. Tidak ada di buku. Jadi kalau antum baca panduan imam itu nggak ada di situ. Tapi itu adalah apa namanya, kalau saya boleh mengatakan itu adalah apa ya, pengetahuan yang kita dapatkan dalam pengalaman lah, kira-kira begitu. Jadi siapapun nanti antum jadi imam, kapanpun jadi imam, maka kalau ada orang yang masih ada pergerakan menuju ke sini, masuk ke dalam masjid dan seterusnya, maka bolehlah ditunggu sebentar sampai mereka semua rapi di saf, baru kemudian takbiratul ihram. Tentu kita juga tidak bisa menunggu yang masih di jalan, yang masih wudhu di rumahnya, tidak demikian. Nah, orang-orang yang masih dalam perjalanan, masih ada di teras masjid, masih ada di rumahnya, baru menuju ketika diqamat, baru menuju ke sini, lalu kemudian semoga mereka bisa mendapatkan rakaat pertama, ya. Itulah mengapa kemudian disunnahkan, wahai para imam, kita sudah pernah bahas dulu ya, wahai para imam, antum semuanya adalah imam, agar surah yang dibaca di rakaat pertama lebih sedikit lebih panjang dibanding dengan nanti yang di rakaat kedua. Jadi memang siapapun nanti kalau terjadwal jadi imam itu sudah direncanakan. Nanti saya akan baca pada rakaat pertama ini dan rakaat kedua ini, ya. Usahakan lebih panjang yang rakaat pertama. Untuk apa? Untuk menunggu mereka yang masih wudhu di luar, untuk menunggu mereka yang masih ada dalam perjalanan dan seterusnya. Semoga mereka bisa mendapatkan rakaat pertama. Ya, semoga mereka bisa mendapatkan rakaat pertama. Karena saudara sekalian, kita kembali sedikit ya. Kalau kita bicara tentang keutamaan di dalam sholat itu bertingkat-tingkat. Tadi ada yang bertakbiratul ihram bersama imam, ada yang masih dapat al-fatihahnya imam, ada yang masih dapat surahnya imam, terakhir adalah ada yang masih dapat rukuknya imam, dan itu terakhir. Maksudnya itu terakhir untuk di rakaat pertama. Rakaat berikutnya kemudian ada yang dapat rakaat keduanya imam, ada yang dapat rakaat ketiganya imam, dan yang paling terakhir adalah orang terhitung berjamaah adalah ketika dia masih mendapatkan tasyahudnya imam sebelum imam salam ke kanan. Nah, itu sudah tingkatan terakhir. Saya tidak punya tingkatan, belum ada. Tapi kira-kira begitu. Ini kalau kita bicara tentang keutamaan berjamaah itu. Sama-sama dapat 27, iya sama-sama dapat 27. Tapi ada keutamaan. Yang dimana keutamaan itu adalah yang mengukurnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya kalkulasi, itu sudah dalam bahasa ini ya. Sesuatu yang sudah kita tidak menghitungnya sebagai ini, karena kita hanya berpatokan pada angka 27 derajat, iya. Tetapi di luar daripada 27 derajat itu yang didapatkan oleh mereka, siapapun yang kemudian nanti masih bertasyahud bersama imam sebelum imam salam ke kanan, dia tetap dapat 27 derajat itu. Tapi dia kehilangan banyak keutamaan. Dia kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Dia kehilangan al-fatihah bersama imam. Dia kehilangan surah bersama imam. Dia kehilangan
apa rakaat pertama bersama imam dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ini tentu apa namanya bukan sesuatu yang ya tidak usah jadi beban lah, kira-kira begitu ya. Cuma tadi saya teringat saja bahwa saudara sekalian, siapapun antum yang jadi imam, kalau masih ada pergerakan sudah masuk masjid, ya usahakan tunggu sampai dia berdiri di shaf. Supaya apa? Supaya dia bisa bertakbiratul ihram bersama imam. Siapa tahu yang bersangkutan itu adalah yang sedang program tadi, yang paket 40 waktu tadi ya. Kan luar biasa kalau kita bisa membantu orang seperti itu gitu ya. Nah, tadi saya kembali, mengapa Masjid Haram tidak dijadikan oleh Departemen Agama kita yang dulu, mungkin founding father Depak masa lalu yang menginisiasi tentang Arba'in Nawawi itu ya, 40 waktu di Masjid Haram, benar-benar 40 waktu Pak, benar-benar 40 waktu. Kadang-kadang ada yang dapat bonus 1 sampai 41. Itu sudah ujung sekali, sebenarnya bukan bonus, hanya karena biasanya perjalanan dari Mekah kan diperkirakan tidak lagi mendapatkan sholat isya di Madinah, biasanya begitu. Ternyata mungkin bisnya lebih lancar dan seterusnya, sehingga kemudian dapatlah dia sholat isya di Madinah pertama berjamaah, sehingga kemudian dia bisa dapat 41 waktu. Kalau dia hanya dapat sholat subuh, maka benar-benar hanya dapat 40 waktu. Karena di hari ke-8 atau di sholat yang ke-40 sudah selesai, barang-barang kita sudah keluar dari kamar semuanya. Tidak ada urusan bagi yang punya hotel gitu ya. Pokoknya sudah diumumkan barang koper-koper sudah harus di luar pintu semuanya. Tidak boleh dalam kamar lagi. Dan bis sudah menunggu untuk kita ke bandara. Kira-kira begitu ya. Baik, saudara sekalian. Kita kembali ke tadi. Saya katakan kenapa Mekah tidak dijadikan sebagai tempat untuk arba'in itu, karena terlepas dari jauhnya dan seterusnya, karena terlalu sulit bagi banyak orang untuk bisa berturut-turut 40 waktu dengan bertakbiratul ihram bersama imam dan seterusnya tadi yang saya bilang itu untuk di Mekah, karena penginapan kita, hotel kita pasti rata-rata jauh. Orang Indonesia, jamaah Indonesia yang reguler itu paling dekat adalah sekitar 1,5 sampai 2 kilo, itu paling dekat. Bogor rata-rata Bogor itu sekitar 6 kilo. Bogor atau Jawa Barat dalam hal ini itu 6 kilo. Jadi kira-kira begitu. Nah, agak sulit bagi kita untuk bisa arba'in di Mekah, di Masjidil Haram. Agak sulit bagi kita, karena kita butuh transportasi bis. Tetapi di Madinah itu kemungkinannya sangat besar kalau kita punya azam, tekad. Tapi memang harus bertekad, harus tahu dulu. Kalau kita sudah tahu ilmu itu, bahwa ada arba'in yang kita kejar, ada takbiratul ihram yang kita kejar, ada 40 waktu berturut-turut yang kita kejar, insya Allah bisa. Karena kenapa? Hotel-hotel kita hotel jamaah haji di Madinah itu tidak ada yang sampai 1 kilo dari pagar, tidak ada. Dan semua jalan kaki semuanya. Semua bisa diakses memang hanya berjalan kaki. Semua berjalan kaki. Tidak ada kendaraan bis yang mengantar jamaah dari hotel ke masjid di Madinah. Di mana itu tidak ada. Karena semua ada di sekitar. Dan sangat memungkinkan untuk kita arba'in dengan catatan kita punya tekad. Tapi tekadnya harus kuat. Kalau setengah-setengah nggak bisa juga gitu. Harus kuat. Sudah sekalian, sekedar bertahadus bin ni'mah gitu kira. Kalau saya menganggap itu nikmat yang luar biasa. Saya pernah melakukan itu di tahun 2015. 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi, bertakbiratul ihram bersama imam pada jamaah yang pertama. Dan saudara sekalian, kita tidak bisa ke sana karena banyak hal kita lakukan di sini. Antum lakukan di sini.
niatkan 8 hari berturut-turut. Kalau gagal di tahap pertama, ulangi lagi, usahakan tahap kedua. Gagal lagi di tahap ketiga. Misalnya, kita sudah sampai di sholat yang ke-39, tiba-tiba menuju hendak bertakbir ihram, tiba-tiba batal wudunya. Keluarlah kita kan gitu ya. Ini sudah sholat ke-39 kan gitu ya. Atau mungkin sudah sholat yang ke-40, tiba-tiba batal wudunya. Tidak usah menyesal. Tidak usah menangis, ulangi aja lagi gitu. Bismillah lagi, ulangi, ya Allah beri aku kekuatan untuk 8 hari berturut-turut berjamaah di masjid pada jamaah yang pertama bertakbiratul ihram bersama imam. Mohon kepada Allah. Bismillah ya. Saya berharap teman-teman semuanya, saudara-saudara semua yang ada pada malam hari ini bisa dicatat dengan baik. Kapan mau dipraktekkan terserah. Boleh tahun ini, boleh tahun depan, boleh tahun-tahun berikutnya, tidak ada masalah. Tapi saya ingin supaya kita semuanya punya tekad untuk mengambil paket itu gitu ya. Paket itu. Walaupun sekali lagi hadisnya dhaif, lemah, tetapi tidak mengapa, karena ini bukan persoalan halal haram atau wajib atau tidak wajib. Ini adalah persoalan fasilitas saja. Mau diambil silakan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Tapi Rasulullah menjamin bahwa diharamkan kulitnya disentuh api neraka. Itu yang kita ambil. Baik. Ini tidak ada juga. Sebentar lagi ya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam yang mesti diketahui. Bahwa ini adalah bagian dari syariat Islam. Jangan sampai karena tadi akan ada ancaman Allah tadi di ayat di atas kan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, khusus haji ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap alam semesta ini gitu ya. Jadi saudara sekalian, sekedar kita mengetahui bahwa haji adalah rukun Islam. Sampai di situ. Dan perhatikan, dan ini sudah sering saya ulangi, antum perhatikan bahwa di antara 5 rukun Islam yang ada, yang dimulai dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Perhatikan, kenapa urutan ini seperti itu? Bisakah kita bolak-balik? Nggak bisa. Nggak bisa dibolak-balik. Tidak bisa nomor 1 jadi nomor 2, nomor 3 jadi nomor 1, tidak bisa. Perhatikan, dalam hal pelaksanaan ya, antum coba hitung, coba deh masing-masing diri kita saja. Berapa kali antum bersyahadat setiap hari? Pasti lebih daripada 5 kali. Syahadat ya, pasti lebih daripada 5 kali bersyahadat. Dalam sholat wajib saja sudah berapa kali kita sholat wajib? 8-9 kali sholat wajib ya, sudah 9 kali bersyahadat sehari. Ini di luar sholat sunnah kita. Baru sholat wajib saja sudah 9 kali kita bersyahadat pada tasyahud ya, sehari. Kalau kita hitung dengan sholat sunnah kita berapa? Berarti bisa belasan kali. Kalau kita hitung dengan azan, kita menjawab azan berarti bisa 20-an kali menjawab azan. Bagi muazzin, bagi yang qamat 5 kali dan seterusnya, dikali berapa bersyahadat? Azan 2 kali ya. Azan 2 kali, kali 5 berarti 10 kali, kemudian 15 kali dengan qamatnya. Beruntunglah antum yang menjadi muazzin. 15 kali bersyahadat plus 9 kali dalam sholat wajib plus belasan kali dalam sholat sunnah gitu ya. Jadi tidak bisa diingkari bahwa syahadatlah yang paling banyak dari rukun Islam. Maka mengapa syahadat kita
pertanyaan. Berapa kali kita bersyahadat? Belasan kali, puluhan kali dalam sehari. Dalam sehari. Ya, anggap yang paling sedikit saja 9 kali, yang paling sedikit. Ya, pokoknya saya cuma mau sholat wajib, saya tidak mau sholat sunnah, saya tidak mau azan, saya tidak mau qamat, nggak apa-apa. Saya cuma mau sholat wajib saja. Seperti yang anak muda yang datang ke Nabi itu kan, ya Rasulullah, saya hanya mau yang wajib saja, saya nggak mau yang sunnah. Kata Nabi, iya, nggak apa-apa. Lalu ketika anak muda itu pergi, kata Nabi, kalau dia jujur, surga baginya. Gitu. Surga baginya. Jadi kalau sekedar kita masuk surga, ternyata cukup dengan yang wajib. Yang wajib. Lalu di urutan kedua sholat. Berapa kali kita sholat? Jelas, 5 kali sehari semalam. Angkanya jelas. Lalu berapa kali kita berzakat? Boleh jadi bulanan. Ada yang berzakat bulanan, yang punya zakat profesi. Ada yang berzakat dapat hadiahnya besar, kan zakat juga kan gitu. Ada yang pemain di tambang kan zakat juga. Ada yang pemain di kontrakan kan zakat juga, dan seterusnya. Jadi zakat itu walaupun mungkin terlihat kalau yang umum itu ada di zakat fitrah sekali setahun, tetapi zakat itu yang wajib ya, yang wajib itu bukan hanya di zakat fitrah itu, tapi ada zakat mal, ada zakat profesi, ada zakat-zakat yang lain. Maka zakat menempati urutan yang ketiga. Berikutnya adalah puasa. Jelas puasa hanya sekali setahun. Gampang hitungnya, sekali setahun puasa. Lalu haji terakhir. Kenapa? Karena memang dia hanya sekali seumur hidup. Itu pun catatannya berat, catatan kakinya berat. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk sampai ke sana. Mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan mampu secara antrian. Karena ada orang yang sanggup dua-duanya, sudah punya uang, masih kuat-kuat sekarang, ya. Tiba-tiba kemudian ada pandemi, tidak jadi. Jadi tiba-tiba kemudian antriannya masih panjang, belum berangkat. Jadi saudara sekalian, ini semua harus menjadi catatan. Jadi kenapa haji ditempatkan oleh Allah pada urutan yang kelima dari sisi pengamalannya, karena memang haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup, dan itu pun punya catatan-catatan yang sangat berat. Ya. Saya kira itu sudah maksud ya. Ya, saya kira itu saudara sekalian, kita baru sampai di sini. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita lanjutkan lebih menyempurnakan di waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hasan.